main. Dan Linda ini tingginya waktu saya masih kecil, Linda ini tingginya lebih tinggi dari saya. Yang paling menyebalkan adalah karena tinggalnya serumah, kalau saya mau mandi kamar mandinya kan cuma satu. Jadi saya tunggu-tungguan sama Linda tuh. Nungguin Linda mandi baru saya bisa mandi gitu kan. Pasti Mandi. nggak mandi bareng, soalnya dia perempuan gitu. Terus kalau dia pergi saya harus nungguin juga, dia ganti bajunya lama Linda. Nah, tapi cantik sekali Linda itu. Kalau ganti baju lama sekali. Kalau saya cowok kan pasti cepet ya. Kalau Linda lama sekali ganti bajunya. Terus pernah satu saat saya nungguin dia. Dia pulang sekolah saya nungguin, tapi dia nggak pulang-pulang. Ternyata sekarang saya sudah tiba di kota Medan. Kita akan mengunjungi banyak tempat sekali di sini, memperlihatkan masyarakat yang ada di kota Medan. Banyak sekali keajaiban yang bisa terjadi kemanapun kita berada dan manapun kita berangkat. Dan jangan lupa, karena nanti Anda juga akan menyaksikan sebuah hal luar biasa yang akan dilakukan oleh Krisnaji. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsentrasi. Saya sekarang berada di Bandara Polonia dan lucunya kalau turun dari bandara itu orang itu selalu, kalau kita pergi ke bank, orang-orang itu berpikir tentang uang. Kalau kita pergi ke sebuah cemetery atau pemakaman, pasti yang dipikirkan adalah kesedihan. Tapi kalau di bandara yang dipikirkan pasti adalah tentang nama. Kenapa tentang nama? Karena mereka pasti menunggu seseorang. Siapa di sini yang nungguin orang? Siapa yang nungguin orang? Ngapain sih tanyain orang foto kayak Ini terkenal juga nih. Mas ngapain man? Tungguin orang ya? Hah? Gitu lah. Diri mas. Diri. Namanya siapa? Henry. Siapa? Henry. Yang keras? Henry. Oke. Aslinya dari mana? Medan. Dari Medan. Berarti kalau ke sini berarti Anda menunggu orang dong ya? Ya. Ada yang datang mungkin ya? Dari mana mereka dia datang? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, Hen, kalau boleh tahu untuk pertama kalinya tolong kasih tahu saya nama orangnya siapa yang datang? Andi. Siapa? Andi. Saya juga punya teman Andi. Waktu saya masih kecil SMP. Tapi Andi ini punya saudara namanya Susan. Kalau teman saya itu namanya Susan. Nah, si Susan ini waktu kecil itu tinggalnya dekat sekali dengan rumah saya. Jadi kalau setiap malam ya, atau setiap siang kalau saya belum buat PR, itu saya selalu tanya ke Susan. Karena Susan itu pinter banget. Dan dia kalau bikin PR, saya tinggal nyontek doang sama Susan itu. Udah gitu pernah sekali waktu saya tuh lagi nungguin Susan juga. Dulu kan naik bus ya. Jadi kalau saya naik bus itu saya tunggu-tungguan sama Susan. Terus tiap hari gitu. Tiap hari saya selalu sama Susan. Ya orang-orang malah bilang saya pacaran sama Susan ya. Tapi padahal enggak, saya nggak pacaran. Nah, akhirnya pernah satu saat saya nunggu Susan di bus itu lama sekali dan Susannya nggak datang-datang. Sampai akhirnya, bayangin ya, tahu dong kalau Susan kayak apa pasti perempuannya. Sampai akhirnya saya kecewa dan akhirnya saya nggak pernah ketemu lagi. Kamu masih berapa lama di sini? Setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Nungguin siapa? Paman. Paman. Oh, punya tante. Punya. Punya tante juga. Kalau boleh tahu, kamu di sini sudah berapa lama? Udah setengah jam yang tadi. Setengah jam. Tibanya kapan kira-kira? Setengah jam yang akan datang. Yang datang siapa namanya? Susan. Namanya siapa? Beneran master nih? Beneran. Namanya siapa? Susanti. Namanya siapa? Susanti. Susanti. Wah, namanya Susanti. Mbak, di sini ngapain, Mbak? Mau jemput sepupu. Jemput siapa? Sepupu. Asalnya dari mana? Saya. Medan. Dari Medan. Sepupunya dari mana? Batam. Dari Batam. Jemput sepupu sudah berapa lama di sini? Sorry, nama sepupunya siapa? Susi. Susi. Perempuan berarti ya? Yo. Saya tuh dulu punya sepupu juga. Tapi nama sepupu saya Linda. Linda. Nah, dulu itu waktu saya masih kecil, saya tuh selalu main sama Linda itu. Selalu main. Dan Linda ini tingginya waktu saya masih kecil, Linda ini tingginya lebih tinggi dari saya. Yang paling menyebalkan adalah karena tinggalnya serumah, kalau saya mau mandi kamar mandinya kan cuma satu. Jadi saya tunggu-tungguan sama Linda tuh. Nungguin Linda mandi baru saya bisa mandi gitu kan. Pasti Mandi. nggak mandi bareng, soalnya dia perempuan gitu. Terus kalau dia pergi saya harus nungguin juga, dia ganti bajunya lama Linda. Nah, tapi cantik sekali Linda itu. Kalau ganti baju lama sekali. Kalau saya cowok kan pasti cepet ya. Kalau Linda lama sekali ganti bajunya. Terus pernah satu saat saya nungguin dia. Dia pulang sekolah saya nungguin, tapi dia nggak pulang-pulang. Ternyata Linda udah dijemput sama temennya gitu. Jadi akhirnya setelah saya dewasa, saya masih terus-terusan berhubungan dengan Linda itu. Tadi namanya siapa, Mbak? Saya. Ah? Santi. Oh, Susanti. Lagi nunggu orang di sini? Iya. Nungguin siapa? Linda. Tadi lagi duduk gitu. Terus tiba-tiba Master Daddy datang. Ngomongin Linda mulu jadi jemput Linda saya. Aslinya mau jemput siapa?
Susi. Gak tahu tuh master pekerjaannya. Enggak, salah. Itu tuh Susi. Oh iya, Susi ya. Saya sekarang sudah berada di Merdeka Woroke. Oh itu loh, Merdeka Woroke. Wolka, tempat orang-orang warga Medan sama berondong-berondongnya nongkrong. Nah, saya dikelilingi karena saya orangnya aneh. Please. Oleh karena itu saya juga cari orang aneh. Please, lihat tuh. Aneh kan semua? Orang ngomong ditertawakan kan? Please. Lihat mata saya. Mas, sini mas. Apa namanya? Ah, Hendrik. Hendrik. Oh, Hendrik. Hendrik asalnya dari sini, dari Medan. Medan mana? Perjuangan. Hendrik, kamu akan saya masukkan ke alam gendeng. Ya, mau ya? Mau. Nah, topimu dibalik. Nah, topi dibalik ya. Oke, aku saya pegang. Tolong. Pegang. Oke, Hendrik, ya. Saya akan memasukkan kamu ke alam gendeng, sealam yang sangat luar biasa sekali, ya. Jadi ketika kamu pandang mata saya, lalu ada kata-kata yang sangat luar biasa, kata yang sangat hebat. Kata-kata itu namanya Ciluba. Apa kata-katanya? Ciluba. Ciluba. Itu adalah kata-kata hipnotis dunia gendeng. Ciluba. Nah, ya. Ada korek? Punya korek nggak? Korek ya? Oke. Sekarang kau pandang saya sebelumnya. Pandang kamera. Ciluba. Ah. Sini lagi. Ya. Ya. Jangan tertawa. Pandang mata saya. Oke, lemah. Ya. Kau pandang. Nyala lampu ini. Lampu korek ini ya. Pandang mata saya. Terus. Pandang mata saya. Semakin kau memandang mata saya, kamu akan memasuki alam yang sangat luar biasa. Yaitu alam gendeng-gendengan. Kamu akan memasuki alam gendeng. Terus semakin dalam, semakin dalam, dan semakin dalam, dan semakin dalam. Dan semakin dalam, dan semakin dalam, dan semakin dalam, dan semakin dalam. Semuanya tahu namanya dia siapa tadi? Hendrik ya. Oke, Hendrik, kamu akan semakin dalam memasuki dalam alam bawah sadarmu. Ya, terus semakin berat, terus. Dua bola matamu akan semakin berat, dan semakin berat, terus, berat, lemas, berat, terus, dan engkau tertidur. Oh. Engkau semakin sangat luar biasa. Engkau akan memasuki alam dunia gendeng. Alam yang tidak nyata. Karena alam itu tidak ada di dunia waras. Dalam hitungan ketiga, engkau sudah memasuki alam dunia gendeng. 1, 2, 3. Buka matamu. Ciluba. Siapa namamu? Namamu siapa? Hah? Terus kamu ingat terus siapa namamu? Ingat, sekarang kamu sebut bahwa namamu adalah Suhartini. Siapa namamu? Siapa namamu? Suhartini. Siapa namamu? Suhartini. Terus kamu pandang mata saya. Ketika kamu memandang mata saya, engkau adalah seorang Suhartini. Seorang wanita cantik yang pintar bergoyang. Nanti kita berjoget berdua. Terus pandang mata saya. Engkau adalah seorang Suhartini. Terus, lemas. Suhartini adalah penari jaipong. Suhartini pintar bergoyang. Goyang gergaji. Goyang patah-patah. Goyang bengkok-bengkok. Suhartini. Engkau Juwita. Engkau kembang merdeka war. Dalam hitungan ketiga, engkau akan menjadi seorang jago goyang. 1, 2, 3. Ciluba. Kamu ikuti saya. Kita bergerak. Lemas. Hadap ke kamera.